Jurusan Ekonomi Syariah, kelas F dengan NIM 40119168. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi yang merupakan tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya mengambil judul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha pada Toko Harukacan Madiun. Dalam proposal skripsi ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan strategi pemasaran pada toko Harukacan Madiun dan bagaimana hasil peningkatan daya saing atas strategi pemasaran yang telah dilakukan pada toko Harukacan Madiun. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran pada toko Harukacan Store Madiun dan untuk mengetahui hasil peningkatan daya saing usaha atas strategi pemasaran yang telah dilakukan pada toko Harukacan Madiun. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis dan yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis merupakan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan wawasan ilmu pengetahuan kepada pembaca dan peneliti mengenai strategi pemasaran dalam suatu produk. Dan yang kedua yaitu manfaat secara praktis. Dalam manfaat secara praktis ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga yaitu bagi penelitian selanjutnya. Dalam manfaat bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan pemikiran dan informasi pada perusahaan terkait strategi pemasaran yang telah dilakukan. Yang kedua, bagi peneliti, dalam penelitian ini juga diharapkan memberikan pengalaman dan mendapatkan informasi dalam penulisan karya tulis ilmiah, khususnya mengenai tema yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti. Selanjutnya, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing pada usaha-usaha. Selanjutnya yaitu studi penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat beberapa studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang telah diangkat oleh penulis atau peneliti. Yang pertama yaitu studi penelitian oleh Muhrijal dengan judul Analisis Strategi Bisnis dalam Meningkatkan Daya Saing pada UD Humairah Motor Kabupaten Bone. Yang kedua oleh Putri Wulandari dengan judul Analisis Pengembangan Produk dalam Meningkatkan Daya Saing pada Usaha Jakos Oleh-oleh Khas Jambi. Kemudian ada Indah Dwi Pratiwi dengan judul Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro melalui Marketing Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. Studi pada Pusat Layanan Usaha Terpadu dan Pelaku Industri Kerajinan Tapis di Bandar Lampung. Dan yang terakhir yaitu Yulianti dengan judul Analisis Strategi Promosi melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan Produk Online Shop ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Studi pada Miandasa Shop Bane Lampung. Nah, dari keempat penelitian terdahulu tadi merupakan terdapat kesamaan dengan penelitian yang membahas terkait strategi pemasaran dan juga peningkatan daya saing yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori ini merupakan teori-teori atau dasar yang akan digunakan peneliti untuk menyinkronkan data dengan teori-teori tersebut. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua garis besar dalam kajian teori. Yang pertama yaitu tentang strategi pemasaran dan juga daya saing. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberikan arahan kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan pesaing yang selalu berubah-ubah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang daya saing.
Daya saing adalah kemampuan untuk menunjukkan hasil lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Daya saing produk merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memasuki pasar luar negeri dari kemampuan untuk bertahan dan kemampuan untuk bertahan di dalam pasar tersebut. Dalam artian, jika suatu produk mempunyai daya saing, maka produk itu akan banyak diminati oleh konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga data dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima teknik pengolahan data, yang keenam teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu pengecekan keabsahan data. Nah, dalam jenis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian field research atau penelitian lapangan, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dan peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau penelitian yang diamati. Dalam sistematika penulisan terdapat 5 bab atau 5 pembagian. Yang pertama yaitu bab 1 yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, studi penelitian terdahulu, metode dan juga metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti. Pada bab 2 ini berisi tentang kajian-kajian teori yang akan mendukung penelitian saat melakukan pengamatan di lapangan. Selanjutnya yaitu bab 4 yang berisi tentang analisis data, yaitu analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada yang akan memaparkan tentang analisis dari data yang telah didapatkan dari lapangan dan dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang telah dicantumkan. Yang terakhir yaitu bab 5 atau penutup. Pada bab ini adalah akhir dari penulisan laporan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berupa kesimpulan dan disertai dengan saran-saran. Sekian penjelasan proposal skripsi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.